doa kita semua dikabulin Allah. Alamin, hak asuh atau DDA itu jatuh ke tangan Daus. Malam buat kawan-kawan media, bahwa pada kesempatan hari ini kami selaku kuasa hukum Daus Mini ingin sedikit mengupdate, dan semoga ini mungkin updatean terakhir ya, karena ini sudah nuansanya adalah nuansa putusan, bahwa sejak hari ini, tepatnya di tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Depok telah memutus perkara cerai dan pengasuhan anak antara Daus Mini selaku tergugat dengan Selvi Hanawijaya selaku penggugat. Yang mana dalam putusan tersebut terdapat 4 poin. Poin pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Poin kedua, menyatakan Daus selaku tergugat menjatuhkan talak bain sugra kepada Selvi Hana sebagai penggugat. Poin ketiga, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian poin keempat, itu lebih tepatnya adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat. Jadi atas putusan ini, kami selaku tergugat sangat mengapresiasi atas putusan Pengadilan Agama Depok. Kenapa kami mengapresiasi putusan tersebut? Karena dalam putusan tersebut jelas sekali bahwa majelis hakim menyandarkan putusan tersebut kepada fakta-fakta persidangan, bukan kata-kata semata, sehingga yang menjadi dimensi persoalan dari kemarin-kemarin adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus, yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok, saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat, sangat bersesuaian dengan hukum. Jadi kalau mereka hari ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding 14 hari terhitung ke depannya, itu hak mereka saja. Silakan mereka kalau mau melakukan itu. Tapi kami meyakini bahwa putusan Pengadilan Agama Depok ataupun nanti ketika diajukan banding, kami juga meyakini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu, kawan. Abang, terkait tadi pengabulan gugatan sebagian, maksudnya gimana, Bang? Pengabulan gugatan sebagian karena di dalam gugatan penggugat, di dalam gugatan mereka itu kan ada beberapa poin yang mereka mintakan. Yang mereka mintakan adalah gugatan bercerai, kemudian pengasuhan anak, ya kan? Yang dikabulkan adalah hanya sebatas gugatan perceraian. Kalau gugatan perceraian saja, kami juga sejalan sama mereka. Sejak semula memang kami menginginkan bahwa udahlah bercerai, karena memang rumah tangga sudah tidak bisa lagi diwujudkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi yang kemudian
menyangkut kepada gugatan mereka pengasuhan anak itu ditolak oleh pengadilan. Jadi anak atas nama Al-Fatih ya tetap berada pada Daus. Makanya di awal konferensi pers saya sudah menegaskan bahwa ketika ia ibunya, ia akan bertemu. Tapi jawabannya jelas bahwa dia bukan ibunya. Kira-kira seperti itu. Bang Daus, gimana Bang Daus? Udah lega jadinya nih sekarang? Ya, alhamdulillah. Izin Bang. Iya. Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kurang lebih hampir 3 bulan ya, dari Februari sampai tadi sore kemarin pun kita sempat sama mami pun deg-degannya bukan karena putusan perceraiannya tapi hak asuh gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi kita pukul 3 ya Bang ya, itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulin Allah. Alamin, hak asuh atau DDA itu jatuh ke tangan Daus ini, tidak ke pihak sana. Jadi sama sekali tidak ada hak untuk mereka untuk mengambil atau Segala macamnya udah nggak punya hak untuk mereka orang. Bang Daus ngotot untuk mengambil adik ya, adik Al ya. Itu kenapa Bang? Gitu loh. Karena kan secara ini, maaf bukan mengungkit ya, itu anak angkat gitu Bang. Itu seperti apa Bang? Ya karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah, ya kan, ibadah yang mana pengen ya apa namanya ada anak gitu kan kalau bapak kan jarang di Daus kan, kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan, sisanya itu kan sama mamanya gitu paling gitu. Makanya disitulah Daus bahwasanya ya itu pengen yang benar-benar kayak gitu, anak yang benar-benar buat jagain Daus fungsinya, nemenin Daus syuting segala macamnya gitu. Oke, tapi pemenuhan hak asuh sendiri sudah bicara dengan orang tua kandung dari anak tersebut Bang? Udah Kan ada. Semuanya udah ada kan? Udah ada. Gitu, sudah ada. Sudah kita bikin perjanjian dan dari kemarin juga kita udah preskon. Ya kan, perwakilan dari keluarga besarnya DDA, ya kan, itu udah kita datangin, Bang ya. Iya. Untuk menjadi saksi. Gitu. Dari Brahmi Ratu juga dari sebagai saksi dan juga amanah yang dari keluarga Daus, ya udah masing-masing udah ada ininya. Berarti ada hitam di atas putih ya terkait hak anak itu ya, jangan nantinya kedepannya bermasalah Bang. Oh enggak. Oh, enggak. Jadi begini kawan, bahwa saat ini kan memang ibaratnya kalau hitam di atas putih pengasuhan anak tersebut itu masih di bawah tangan ya. Artinya kedepannya ini kami juga sudah berkomunikasi sama Daus, kemudian berkomunikasi sama pihak keluarganya. Ya kemungkinan kedepannya nanti kami akan mengajukan penetapan hak pengasuhan anak. Artinya penetapan apa? Penetapan itu diajukan ke pengadilan, tapi nanti kami lagi mengagendakan itu. Supaya secara hukum anak tersebut mutlak sebagai anak angkat Daus Mini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Bang, hasil dari pengadilan sendiri ada nggak sih Bang terkait dugaan perselingkuhan dari pihak perempuannya Bang? Oh banyak. Ya, kalau Banyak Bang ya. ya kalau di fakta-fakta persidangan semuanya kan kami sudah ungkapin. Ya kan kami sudah ungkapin apa yang menjadi bukti kita. Apa yang menjadi bukti kita itu yang pertama, ya kan, berkaitan sama alat bukti, ada pengakuan, kemudian ada juga pihaknya. Sejak awal saya katakan itu ada pihaknya. Kemudian juga ada bukti-bukti chat, WhatsApp dan sebagainya. Voice note. Voice note. Kemudian ada juga voice note. Dan bukti-bukti ini kita ajukan kepada pengadilan. Kalau bukti-bukti chat dikatakan apakah itu qualified untuk dijadikan bukti? Tentu saja. Bukti chat itu berdasarkan undang-undang ITE, dia bisa dalam kualifikasi adalah sebagai bukti hukum. Ya kan? Tapi yang dituduhkan kepada Daus pada saat di persidangan, semuanya katanya-katanya. Ketika saya menanyakan siapa orangnya, nggak ada yang tahu. Namanya pun siapa, nggak ada juga yang tahu. Iya kan? Makanya berbanding terbalik. Kalau di pihak kita mengatakan orangnya ada, laki-lakinya ada pengakuannya, ada bukti chatnya, ada voice note-nya dan sebagainya. Makanya saya bilang bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan? Makanya saya bilang kalau seandainya mereka mau mengajukan upaya hukum banding silakan saja. Tapi kami masih meyakini bahwa apa di tingkat banding nanti
ya insya Allah tidak jauh dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Depok. Pengadilan Agama Depok. Kira-kira seperti itu. Baik. Perlu kami tegaskan juga pada rekan bahwa pihak kami, pihak Daus, sama Rafia, yang kami bangun adalah bukan asumsi, tapi data dan fakta, arti bukti-bukti yang otentik. Sangat-sangat berbeda dengan pihak sebelah, pihak Silvi. Yang mereka bangun selama ini adalah asumsi, bukan berdasarkan fakta yang ada. Demikian.